Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Historical Babble, sebuah channel yang akan membawa kita menelusuri fakta-fakta sejarah di seluruh dunia, terutama di Nusantara. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya akan menyapa kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik dan dimudahkan segalanya. Amin. Jauh sebelum nama Indonesia terukir di peta dunia, ada sebuah pulau yang bangga berdiri teguh di Samudra Hindia. Pulau itu adalah Pulau Nias, sebuah negeri yang menyimpan cerita ribuan tahun. Kisah ini dimulai dari sebuah gua bernama Togindrawa, di mana ribuan tahun lalu manusia pertama mengukir jejaknya. Mereka adalah para leluhur yang berlayar dari negeri-negeri nun jauh di sana, dari Taiwan dan Filipina mencari tanah baru, hingga akhirnya menemukan surga yang penuh dengan pohon-pohon rindang dan ombak yang tak pernah lelah memeluk pantai. Dari mereka lahirlah Ononiha, anak-anak manusia yang menjadi nenek moyang suku Nias. Mereka membangun peradaban di atas fondasi mitologi. Kisah-kisah Hoho diceritakan di setiap perapian dari orang tua kepada anak-anaknya. Kisah tentang pohon kehidupan bernama Sigaru Tora'a yang menjadi asal-usul mereka, atau tentang 9 putra yang pertama kali menjejakkan kaki di pulau ini. Mereka tidak hanya membangun cerita, tetapi juga membangun monumen-monumen batu raksasa, struktur megalitik yang menjulang sebagai simbol kekuatan, kehormatan, dan kepercayaan mereka. Berabad-abad kemudian, Nias tidak lagi menjadi pulau yang terisolasi. Kapal-kapal dagang dari Persia, Aceh, dan daratan Eropa mulai berdatangan. Pada tahun 851 Masehi, seorang pedagang Persia bernama Sulaiman mencatat kekagumannya pada para bangsawan Nias yang mengenakan perhiasan emas dan memiliki tradisi unik. Ia melihat sebuah masyarakat yang teratur dengan hukum adat yang kuat, sebuah hukum yang dikenal sebagai Vondrake. Namun, kedatangan bangsa-bangsa asing ini membawa perubahan hingga pada akhirnya para misionaris Belanda tiba membawa ajaran baru perahu raksasa, menjaga cerita-cerita yang tersimpan di dalam dinding-dinding kayunya. Sejarah Pulau Nias adalah kisah yang kaya dan panjang, membentang dari masa prasejarah hingga masa modern. Berikut adalah ringkasan dari perjalanan sejarahnya. 1. Masa prasejarah dan asal-usul. Penghuni awal. Bukti arkeologi seperti alat-alat batu yang ditemukan di Gua Togindrawa menunjukkan bahwa Pulau Nias telah dihuni oleh manusia sejak sekitar 12.000 tahun yang lalu. Asal-usul suku Nias atau Ononiha. Menurut tradisi lisan dan penelitian genetik, suku Nias yang menamakan diri mereka Ononiha, artinya anak-anak manusia, diperkirakan merupakan keturunan dari ras Austronesia yang bermigrasi dari Taiwan dan Filipina ke wilayah Indonesia. Gen DNA penduduk asli Nias memiliki kemiripan dengan DNA suku bangsa asli Taiwan. Mitologi dan cerita rakyat. Ada banyak mitos dan cerita rakyat Hoho yang menceritakan asal-usul suku Nias. Salah satu versi menyebutkan bahwa orang Nias berasal dari sebuah pohon kehidupan bernama Sigaru Tora'a di sebuah tempat bernama Teteholi Ana'a. Versi lain menceritakan tentang 9 putra yang menjadi leluhur pertama,
yang menginjakan kaki di pulau itu. Masa pengaruh dan perdagangan. Catatan kuno. Catatan tertulis pertama tentang Nias berasal dari seorang pedagang Persia bernama Sulaiman pada tahun 851 Masehi. Dia mencatat bahwa para bangsawan Nias mengenakan perhiasan emas yang indah dan memiliki tradisi pengayaan atau pemenggalan kepala musuh sebagai syarat pernikahan bagi pemuda. Dia juga mencatat struktur sosial yang kompleks di pulau tersebut. Pengaruh bangsa lain. Pada abad ke-12, Edrisi, seorang ahli geografi, menulis bahwa Nias dihuni oleh banyak suku. Pada abad ke-15, Kesultanan Aceh menguasai Nias dan terjadi akulturasi budaya. Kedatangan Eropa. Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC mulai menjalin kontak dengan Nias pada akhir abad ke-17. Mereka mendirikan pos perdagangan di Gunung Sitoli, tetapi kemudian meninggalkannya karena dianggap tidak menguntungkan. Pada abad ke-19, Inggris sempat mengambil alih pos tersebut sebelum akhirnya Belanda kembali berkuasa. Masa kolonial dan kemerdekaan pemerintahan Hindia Belanda. Selama masa penjajahan, Nias menjadi bagian dari wilayah administrasi pemerintah Hindia Belanda. Pada masa ini, misionaris Kristen datang dan menyebarkan agama yang kemudian menjadi mayoritas di Nias. Masyarakat megalitik. Nias dikenal sebagai salah satu wilayah dengan budaya megalitik yang masih lestari. Ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa ukiran dan struktur batu besar yang masih ditemukan di pedalaman pulau, yang mencerminkan sistem kepercayaan dan struktur sosial masyarakat kuno. Kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia, Nias menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Keunikan budaya dan tradisi. Meskipun telah mengalami banyak perubahan zaman dan pengaruh luar, suku Nias tetap mempertahankan tradisi dan budayanya yang unik, seperti Fahombo atau lompat batu, tradisi paling terkenal di Nias, di mana pemuda harus melompati tumpukan batu setinggi 2-3 meter untuk menunjukkan keberanian dan kekuatan. Tari Fataele, tarian peperangan yang memiliki nuansa mistis. Fondrako, hukum adat tradisional Nias yang mengatur kehidupan masyarakat. Omo Hada, rumah adat Nias yang memiliki arsitektur khas. Singkatnya, sejarah Pulau Nias adalah perpaduan antara jejak prasejarah yang mendalam, pengaruh budaya dan perdagangan dari luar, serta kegigihan masyarakatnya dalam mempertahankan identitas budaya yang kaya dan unik hingga saat ini. Demikianlah sepenggal kisah sejarah tentang Kepulauan Nias yang penuh dengan keunikan. Jika kalian suka dengan video pembahasan seperti ini, silahkan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan di video pembahasan berikutnya. Dan jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, komen, share, subscribe. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.